Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Tiada Allah lain di tengah-tengah dunia ini selain Engkau ya Yesus, yang memberikan hidup-Mu, mengorbankan hidup, memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur jikalau dan sekian banyak orang-orang muda di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah bangsa ini, Engkau memilih kami menjadi alat untuk kami boleh memberitakan kabar baik, menunaikan tugas dan panggilan kami seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama duduk diam di bawah kaki mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, pakai hamba-Mu, rapi mulut lidah hamba-Mu, dan biarlah hamba-Mu berbicara sesuai dan sesuai apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hamba-Mu mau, dan sesungguhnya tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pilih hati dan pikiran kami, biarlah kami sungguh-sungguh melihat akan the kingdom of God. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan firman. Berbicara pada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara. Shalom. Kalau bicara tengah-tengah para hamba-hamba Tuhan ini ngeri-ngeri sedap. Tadi ada yang saya dengar jangan seperti orang Farisi. Tadi saya dengar ada guyon lucu ya. Awas jangan seperti orang Farisi ya. Ya memang kalau berbicara di tengah-tengah para hamba-hamba Tuhan itu kadang-kala hati saya begitu kencang. Karena kenapa? Karena biasanya para hamba-hamba Tuhan ini sukanya mengkritik, bukan belah. Setuju? Amin. Amin. Jangan diaminkan saudara. Bukan mengkritik saja, ya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, terima kasih untuk BEM yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara akan firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih, dan biarlah firman Tuhan ini boleh bersama-sama kita pelajari dan kita hidupi. Mari kita bersama-sama buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya berharap saudara bawa Alkitab saudara masing-masing. Saya tidak tahu saudara bawa HP suci saudara kan? Bawa Alkitab saudara, yang paling utama saudara bawa Alkitab saudara. Karena Alkitab nggak perlu saudara cas pakai listrik. Betul nggak? Ada yang nggak bawa Alkitab? Bahaya. Ada yang nggak bawa? Ada yang nggak bawa kitab? Ya. Mari kita baca secara responsoria, secara bergantian. Saya ayat ganjil, saudara sekalian ayat genap, demikian seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman sedia baik atau tidak baik waktunya, katakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatkan segala kesabaran dan ajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan mengalihkan telinganya dengan kebenaran dan tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, dadaku sudah mulai berjalan sebagai pasangan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku makanan yang akan diberikan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi tidak hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang beriman.
malam Ibu Muti mengatakan kepada saya, menanyakan, Pak, apa tema khotbah, tema renungan di pagi hari. Saya tidak beritahu kepada beliau, tapi lagunya hampir sama. Temanya tetap sama, sesuai dengan perikop yang ada, penuhilan, panggilan, dan pelayananmu. Saya tidak berdiskusi panjang lebar, tapi tujuannya member gitu ya, sehati. Puji Tuhan, ya, jangan dipukul ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya saudara sudah mengerti isi daripada 2 Timotius, bahkan 1 Timotius, 2 Timotius. Bagaimana seorang Rasul Paulus berbicara kepada para murid atau kepada Timotius agar apa? Agar hidupnya berkenan kepada Tuhan. Agar hidupnya melakukan apa yang Tuhan mau selagi ia masih muda. Ada ayat mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Seringkali banyak orang menganggap rendah orang-orang muda dan mengatakan bahwa engkau tidak tahu apa. Soekarno berkata, saudara berikan berapa? 10 orang agar aku apa? Dapat menggoncangkan dunia ini. Berarti saudara, orang-orang muda ini begitu penting dan sangat penting. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang penuhilah panggilan pelayananmu, ini bukan sekedar hanya lip sync saja saudara. Bukan sekedar berbicara sekedar panggilan dan panggilan. Tetapi saudara harus melakukan perintah Tuhan. Saudara harus melakukan sepenuh hati, bukan setengah hati. Kalau orang bekerja ada yang namanya full time. Tetapi selain full time, Anda harus bekerja secara full heart. Sepenuh hati, bukan hanya sepenuh waktu. Kalau orang bekerja sepenuh waktu hanya mengharapkan imbalan. Tetapi kalau dia sepenuh hati, dia sungguh-sungguh, siapa yang memberikan pekerjaan kepada dia? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehidupan kekristenan, kehidupan Kristen ini dimulai dari kesadaran akan panggilan Tuhan. Sekali lagi, kehidupan Kristen dimulai dari kesadaran akan panggilan Tuhan. Karena apa saudara? Karena Yesus sendiri mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi apa? Tetapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, engkau ada di tempat ini, itu bukan karena engkau mau, bukan karena saya mau, bukan karena engkau berkata, ya Pak, waktu dari SD Pak saya bermimpi menjadi seorang pendeta. No. Ya Pak, saya bermimpi Pak saya jadi seorang pendeta, saya diminta untuk jadi sekolah teologi. Gak begitu saudara. Bukan manusia yang memilih engkau, bukan papamu yang pilih kamu, bukan pendetamu yang pilih kamu, bukan gerejamu yang pilih kamu, tetapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Jadi kalau kita mengerti bahwa kehidupan saya itu dimulai dari apa? Dari satu kesadaran akan panggilan Tuhan. Karena apa? Karena Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini membuktikan saudara bahwa ada otoritas yang begitu besar atas hidup kita. Berarti dari mulanya apa saudara? Berarti dari mulanya adalah Allah sudah memilih saudara dan saya dari kekal sampai kepada kekekalan. Setelah Allah memilih saudara dan saya, maka ia akan menguduskan saudara. Saya pernah mengatakan bahwa di kelas ada 3 natur Allah dalam hidup manusia. Natur yang pertama berbicara tentang natur image of God, di mana natur Allah ini berbicara tentang kekudusan hidup. Hey man, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, natur Allah ini bukan hilang saudara. Tapi natur Allah ini, kekudusan ini yang diberikan kepada manusia itu rusak. Waktu rusak, manusia memiliki kehendak yang begitu besar untuk memilih jalannya. Kuduslah kamu. Standar Allah adalah kudus, benar? Benar enggak? Standar Tuhan atas hidup kita adalah kudus, bukan kudis. Kamu diminta kudus. Siapa di antara kita bisa berkata, saya orang paling suci di tengah-tengah dunia ini? Saya orang paling suci di SCT di Tapani Saleh. Siapa yang berani berkata dari mulutnya, saya bukan orang berdosa? Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Berarti apa saudara? Natur image of God ini harus kembali dibangun dengan baik. Dengan apa? Engkau hidup dalam firman Tuhan.
engkau hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kau mau. Jadi sebesar apapun seorang hamba Tuhan, setenar apapun dia, ya saya nggak tenar saudara. Saya hamba Tuhan kecil, saya melayani di pedesaan. Beda dengan hamba-hamba Tuhan yang besar, badannya besar, mulutnya besar, semuanya besar, mobilnya besar. Saya pernah katakan begini, lebih baik Anda tidak undang saya berkhotbah daripada saya kompromi dengan dosa. Benar enggak? Kita bicara tentang kebenaran saudara, bukan pembenaran hidup. Justification only by His grace. Hanya karena anugerah Tuhan. Kita nggak bisa bicara saya paling benar. Alkitab dengan jelas ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Berarti apa? Ini inisiatif Tuhan. Saudara dipanggil, saudara dipilih jadi seorang hamba Tuhan. Itu bukan karena saudara hebat. Itu karena inisiatif Tuhan atas hidupmu. Berarti apa saudara? Ada tanggung jawab yang besar ketika Tuhan memanggil saya. Ada tanggung jawab yang besar. Yaitu apa? Saya harus pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Berarti saudara sekali lagi, dari awal, dari kekal sampai kekekalan ini, Tuhan sudah menetapkan saudara, sudah memilih saudara, sudah menguduskan hidupmu, sudah memanggil dirimu. Dan setelah saudara dan saya dipanggil, maka tentu Ia tidak akan membiarkan saudara. Ia memperlengkapi hidupmu dengan apa? Dia memberikan kepadamu otoritas itu. Bukan bawa ulu ya. Tuhan memberikan kepada saudara otoritas itu. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu tidak. Dan ketahuilah apa? Tetapi dikatakan apa yang pertama, aku memberikan kepadamu kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, Kisah 1. I give you power. I give you authority. Dia memberikan kuasa. Dia memberikan wibawa yang mutlak kepada seorang hamba Tuhan. Jadi wibawa saudara bukan wibawa-bawa gitu ya. Jangan dibuat-buat. Wibawa saudara bukan karena saudara bikin-bikin apa biar saudara berwibawa. Seorang hamba Tuhan memiliki wibawa itu dari Tuhan. Jadi mau saudara pakai pakaian keren, baju dimasukin, perut saudara buncit seperti saya begitu, jangan begini saudara, nggak begitu. Saudara dibawa mobil, dibawa apa lah? Tahu ya? Wibawa yang mutlak. Saya kalau dikasih katakan saudara, wibawa yang mutlak itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan wibawa yang mutlak, Tuhan akan kasihkan hikmat kepada hidupmu. Berarti dari perkataanmu, perbuatanmu, tindakanmu, tingkah lakumu itu mencerminkan akan karakter Kristus. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, saya nggak mungkin bilang anak-anakku ya, bisa nanti saya dihukum di luar surplus. Lalu tentu saja selain wibawa yang mutlak, engkau pasti akan mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman rohani. Tentu pengalaman rohani ini tidak untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya dikatakan biarlah ia semakin besar, aku semakin kecil. Jangan pernah merubah segala sesuatu bentuk yang namanya pengalaman rohani ini untuk apa? Memunculkan dirimu lebih besar daripada Tuhan. Jangan beranggapan saya lebih hebat daripada saya punya Tuhan. Sebenarnya pengalaman rohani untuk apa saudara? Untuk kita bisa bersaksi bagi Kristus. Karena lagunya bersaksi terus sampai Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita menyadari dan menanggapi panggilan tugas tersebut? Bagaimana saudara menanggapi akan panggilan tugas tersebut? Kalau kita perhatikan saudara di hadapan Allah yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi apa? Penyataannya dan demi the kingdom of God, demi kerajaannya. Berarti yang pertama, saudara perlu pikirkan,
bahwa yang memberikan otoritas ini adalah Dia yang akan menghakimi kita. Setuju nggak? Setuju. Dia yang memberikan otoritas ini, Dia juga yang akan menghakimi hidup saudara. Kita harus mengerti bahwa Yesus yang akan menjadi hakim atas hidup kita. Apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan, apa yang kau ucapkan. Bapak Ibu, pelayanan kita bukan untuk menyenangkan hati manusia, bukan? Saudara, kalau saudara melayani hanya untuk menyenangkan manusia, untuk cari muka celaka, gak perlu wajah saudara dicari, wajahmu gak akan pindah. Mukamu tetap begitu-begitu saja. Kecuali saudara make up, operasi plastik, itu pun tetap sama. Ya. Banyak orang ketika disanjung, ketika dipuji, maka pelayanannya makin baik. Tetapi ketika dia tidak, ya, atau dia dikritik, maka pelayanan semakin mundur. Oh, Pak Fernando tuh keren tuh. Oh, tinggi hati, besar kepala. Lama-lama, kalau kita menyadari saudara bahwa Yesus yang akan menjadi hakim dalam pelayanan hidup kita atau pelayanan kita, maka saya mau katakan sekali lagi, pelayanan kita harus benar. Ingat baik-baik, bukan baik. Pelayanan saudara dan saya harus benar di hadapan Allah. Allah yang menjadi hakim saudara dalam pelayanan kita bukan manusia, bukan rekan sepelayanan kita, bukan keluarga kita. Alkitab mencatat yang akan menjadi hakim adalah Kristus. Kristus sendiri yang akan menjadi hakim. Karena itu apa saudara? Karena itu pikirkanlah dengan baik-baik. Kerjakanlah semuanya dengan baik. Pelayanan saudara dan saya bukan untuk menyenangkan hati manusia, bukan untuk mendapat puji-pujian, bukan untuk mendapatkan penghormatan. No. Pelayanan saudara dan saya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bermainlah musik untuk menyenangkan hati Tuhan. Bernyanyilah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena suaramu bagus. Tuhan nggak cari suara yang bagus, tapi berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau suaramu falas, ya belajar kan gitu. Ya kan, bukan kamu gitu. Tuhan bagus. Kalau kamu nggak bisa main musik, belajarlah main musik yang baik. Benar. Kalau saudara dan saya bisa memberikan yang terbaik bagi manusia, kenapa saya nggak bisa berikan yang terbaik buat Tuhan dong? Benar? Benar atau tidak? Saudara bisa memiliki penampilan yang yang spektakuler. Untuk apa? Untuk orang melihat, wah, Pak Roy ini keren, gagah, ganteng, tampan, limis, minyak rambutnya misalnya. Okran hitam manis. Hitam manis, ya hitam manis. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sekali lagi kita perlu pikirkan bahwa pelayanan kita bukan menyenangkan hati manusia, tetapi pelayanan kita menyenangkan hati Tuhan. Berarti kita harus memberikan yang terbaik dan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, senantiasa kita memberitakan firman. Saudara perhatikan dan yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, apa dikatakan? Baik atau tidak baik waktunya. Lalu nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Berarti begini Bapak Ibu, apa yang Paulus katakan bahwa engkau harus memberitakan firman Tuhan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Jadi pemberitaan firman Tuhan bukan situasional. Dimanapun, kapanpun, siapapun, mereka harus mendengarkan firman. Saya kalau di kelas selalu bilang, jangan kalah dengan iklan teh botol sosro. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Jangan kalah dengan iklan ya minuman soda, ya Coca-Cola dan sebagainya. Saya sebut merek, nanti saya kembali aja. Punishment. Ya, kalau bagus kok dapat sponsor ya. Ya. Di mana saja, siapa saja, kapan saja minum Coca-Cola.
Tetapi di sini dikatakan siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Engkau harus mintakan firman. Meskipun saya apa? Susah. Menderita dalam Dunia. saya mau Ikut Yesus. beritakan firman. Memberitakan firman Tuhan tidak identik dengan menjadi seorang pendeta. Kok bisa? Tidak harus jadi seorang pendeta kau harus memberitakan firman. Tetapi kau harus jadi murid Kristus yang benar. Kau harus jadi bukan hanya sekedar jadi penatua gereja, bukan hanya seorang penginjil, tetapi kau harus jadi murid. Memberitakan firman adalah perkara yang mudah. Kita memberitakan firman lewat nasihat-nasihat, lewat teguran. Namun yang paling penting adalah kita harus menjadi Injil atau suratan yang terbuka. Amin. Saudara harus menjadi teladan. Dikatakan saudara bersukacitalah, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktu. Berarti Anda harus siap, seperti seorang prajurit. Komandannya bangunkan dia pagi-pagi. Bangun! Nah, bagus pakai kaki ya. Biasanya begitu. Tidak boleh tidur. Dia harus berjaga-jaga. Kalau dia tidak berjaga-jaga, musuh akan serang dia dan mati. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, saudara harus memberitakan firman. Sebagai seorang hamba Tuhan, saudara bukan bercerita tentang bagaimana yang namanya cipok. Ya, saya akhir-akhir ini melihat begitu banyak orang terjebak dengan game online. Di sini ada yang suka main game online ya. Ya saya rasa saudara perlu bertobat. Ya benar. Dulu ada setiap hari main bola. Pagi-pagi bangun cari game. Sama begini saudara. Saudara saya mau tanya, setiap bangun pagi siapa yang saudara cari? Yakin? Ada yang cari air putih, ada yang cari kamar mandi. Kamu pagi-pagi bangun cari siapa? HP? Yakin? Cari kamar mandi? Dia cari kamar mandi jujur. Yang tertawa paling besar dia yang paling berdosa. Ini sudah jatuh dalam penghakiman. Akhirnya apa? Terbukti bahwa kita saling serang menyerang. Saudara, seringkali kita pagi-pagi cari yang menyenangkan hati kita. Kalau saya dengar kalau pagi-pagi alarm bunyi ya, alarm HP sudah berbunyi, saya pikir sudah pada berpenyembahan ya. Ternyata hanya dimatikan alarmnya. Saya dulu waktu kuliah, namanya kuliah ya, kuliah kan dalam satu proses pembentukan. Jam 4 kami sudah bangun. Saya berlutut saudara di tempat tidur, saya taruh selimut. Wah, kata tingkat bilang, wah Pak Fernando ini sekarang perubahan ini sudah semakin bertumbuh. Ternyata saudara, 1, 2, 3. Dan akhirnya kata tingkatnya kesal mungkin. Ini saya dikasih lakban itu, cabut bulu kaki. Tapi tidak apa-apa, itu juga sebuah ujian iman untuk memberikan kita kekuatan. Beritakan firman baik tidak baik waktunya. Saya sampai jam berapa? Ya. Ayat yang kelima saudara, kita langsung ayat yang kelima saja. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Saudara harus menguasai diri, jangan mudah emosi, jangan baperan saudara. Hamba Tuhan nggak boleh baperan, ya, nggak boleh. Dikritik sedikit, melu. Ditegur sedikit, melu. Jangan baperan, saudara. Kalau saudara baperan, bagaimana jemaatmu nanti? Kalau Anda baperan, bagaimana orang yang kau layani? Sedikit, aduh, kenapa ya? Jadi orang yang tertuduh. Kuasailah dirimu dalam segala hal, kontrol emosimu.
Jangan suka emosi, jangan suka marah-marah. Orang yang suka marah-marah cepat mati. Kalau kamu marah-marah, sukacitamu itu kan pasti hilang. Alkitab jelas katakan hati yang gembira adalah obat. Berarti apa? Anda harus sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah apa? Osteoporosis. Berarti perjanjian lama waktu zaman dulu itu sudah ada yang namanya penyakit kropos. Benar. Ya, benar. Tuhan tuh hebat. Kalau kamu marah-marah, kecewa, sakit hati, punya kepahitan, cepat mati. Coba buktikan. Nanti kita bikin eksperimen. Dua kamar sama Bagio. Yang satu kamar penuh dengan sukacita, yang satu kamar mana yang cepat tua, yang cepat mati, apa banyak. Bagus kalau mati gitu ya. Darah tinggi, stroke. Ya hanya 2 bulan keluar udah begini sudah. Kenapa? Karena saya di Semarang itu ada rumah sakit apa namanya pengidap kusta di Semarang itu. Jadi saya punya sahabat Dokter Elizabeth ini, dia seorang dokter spesialis ya. Dia bagi tuh ruangan di 2 ruangan, sama-sama pasien pengidap kusta. Tapi yang satu obatnya sama, jam minum obatnya sama, tetapi cara penanganannya berbeda. Yang ruang B ini dia mengajarkan bernyanyi. Ya, setiap dia masuk dia nyanyi, dia pokoknya senang. Tapi yang satu enggak, seperti nggak ada kehidupan. Akhirnya kita melihat 2 bulan yang lebih cepat pulih ada ruangan B. Ininya sudah bagus, kering. Tapi ini, kapan kau ini Pak? Saya mau pulang Pak. Buktikan aja, ya. Buktikan, saudara. Ketika dikasih tugas, kalau saudara bersungut-sungut, suruh potong sayur. Roy, ayo antar ke pasar. Ke pasar sudah capek saya, nggak ada takut. Tapi kalau dia katakan, Roy, antar saya untuk kami ke pasar. Haleluya, puji Tuhan, mari kita ke pasar. Di mobil saja, dia nyetirnya sukacita, dia nyanyi dalam nama. Tapi coba saudara, jika saudara kecewa, sakit hati, marah, disuruh ke mobil mana? Ada tanggul, ada lubang pun dihantam. Lalu yang katanya ini hari ini dia kuasailah dirimu dalam segala hal. Kembali kepada panggilanmu. Untuk apa? Untuk menunaikan tugas pelayanan. Lalu saudara dikasih Tuhan yang terakhir, karena ini waktunya sudah mau lewat ya. Kesiapan untuk berkorban. Berarti saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, untuk memenuhi panggilanmu sebagai pemberita Injil, engkau harus siap berkorban. Waktumu, tenagamu, pikiranmu, hatimu, hidupmu, duitmu harus korbankan. Jangan sampai saya sudah kasih hidup saya Pak buat Tuhan. Lu kasih hidup buat cewek lu aja lu mau. Tapi gitu. Kamu kasih hidup buat pacarmu saja, waduh. Kalau boleh hidupmu ya 1 hari ini buat dia. Saya juga nggak ngerti ya. Banyak saudara yang lebih banyak. Beb. Bukan lagi bicara udah makan belum? Beb. Dah mam belum? Saya tidak tahu berapa banyak saudara baca firman Tuhan dibandingkan saudara hanya ngomong alur idul
Ya dong, ngomong ngalur ngidul yang nggak jelas itu. Lagi di mana? Yang makanya saudara coba perhatikan. Kalau kita punya WA dari pacar kita mungkin nggak saudara hapus. Tapi WA dari saya mungkin cepat saudara hapus. Buktikan saja. Kalau kita mau cek HP, saudara punya pesan dari pacarmu, pasti kamu simpan dan kamu baca ulang. Zaman belum, kalau kita begini, saudara perhatikan nih. Kalau kita sebagai hamba Tuhan begini, ya nanti kita akan mainnya begitu, kan begitu. Siapa yang lebih utama dalam hidupmu? My love. Dulu zaman saya muda, waktu masih muda ya. Kami dulu zaman kami pacaran berbeda dengan sekarang karena nggak ada HP Android, nggak ada video call. Kami masih pakai kertas surat. Jadi selalu cari, pokoknya itu kertas surat tuh laku sekali. Cari kertas surat yang paling halus. Saya waktu SMP pun sudah mulai pacaran. SD kelas 3 sudah mulai lirik. Tapi pokoknya kebangetan. Pacaran saya bikin tulis pakai pasal tulisannya nyanyi itu saja. Apalagi kalau pacar saya kasih surat, saya buka, taruh di dompet, ya, saya taruh di dompet. Nanti surat yang kedua saya taruh di bawah baju. Hanya itu yang dibaca. Apa kabar yang, ya toh, ya, dulu belum ada bed. Masih yang aja, yang itu kan yang di bawah. Belum ada bed. Lalu saya buka, ya hanya itu saja. Tapi gini, saya tahu Anda masih muda, masih dalam masa-masa pubertas, gitu ya. Tapi saya yakin ini, kalau saudara dapat WA dari kekasih hatimu, pasti kau suka cita, senang, berbunga-bunga. Kalau bisa ya nggak tidur, hanya lihat itu saja. Apalagi sekarang ada HP Android. Coba kamu dikirimkan foto, yang kau pandang pasti fotonya itu. Senang nggak? Senang. Hati-hati. Biasa. Udah bosan. Biasa. Sudah Pak. Bentar. Oh iya. Bentar. Makanya bentar nih. Makanya rambutnya kecil. Jadi begini saudara, kita saja mendapatkan pesan dari kekasih hati kita, senangnya minta. Betul. Kita pasti baca berulang kali, walaupun tulisan tetap sama. Nggak berubah tuh, tanda titik komanya nggak berubah. Walaupun tuh kena tetesan air mata ya, nyanyi sedikit. Tetes air mata. Tapi sama loh, tulisannya sama. Hanya mungkin warnanya berubah. Kan begitu. Kita senang loh. Tapi gini pertanyaan, ini saudara nggak perlu ketawa, tapi saudara perlu renungkan. Kamu udah dapat surat cinta dari Tuhan Yesus, kamu nggak pernah baca tuh saudara. Benar nggak? Saudara kan punya Alkitab, ini surat cintanya Tuhan. Dia mau kamu baca. Dia bilang kamu tuh kekasih hatiku. Kalau kamu nyanyi Yesus kekasih jiwaku, tambah lagi toet. Benar. Kamu ngajaran sekolah minggu begitu. Ayo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Kita nyanyi yuk. Nyanyi apa kakak? Yesus kekasih jiwa. Ikutin kakaknya gerakannya. Ya kakak tadi kamu bilang. Ya kakak. Yesus kekasih jiwa. Omong kosong saudara, kamu gak baca firman Tuhan. Anda hanya bicara aku mencintai Tuhan, tapi engkau tidak melakukan. Coba saudara buka di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Ini saya sering kali katakan di dalam kelas. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Apa dikatakan saudara?
Barang siapa berkata, Satu orang saja yang kencang. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bukan saya bilang, Alkitab katakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti apa? Perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalam hidupmu itu nggak ada kebenaran. Ini ngeri. Kalau kita tahu dan kita bicara aku mencintai Yesus, sama seperti kemarin di kelas saya katakan, kita bernyanyi, mari kita bernyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, betul? Kadang sampai dia berlutut dia menangis sampai ingusan mungkin. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Lalu dikatakan kurenungkan firman-Mu. Alkitab aja nggak punya. Kamu bilang mengasihi Tuhan, kamu bilang mengasihi Yesus dengan segenap hatimu, tapi engkau tidak baca firman Tuhan, engkau tidak melakukan perintah apa yang Tuhan tetapkan. Alkitab jelas katakan, engkau sama seperti seorang pendusta dan di dalam hidupmu tidak ada kebenaran. Di dalam 1 Yohanes pasal 26 dikatakan barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Berarti apa? Hidup saya harus sama seperti Yesus. Itu bilang. Jadi saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, engkau sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak mengatakan kau calon, tapi ketika engkau dipanggil Tuhan ke tempat ini, engkau adalah hamba Tuhan. Tanggung jawabmu besar. Engkau tidak hanya berbicara tentang dunia, tetapi engkau bicara tentang surga. Engkau bicara tentang kehidupan yang kekal, bukannya sebatas dunia ini. Berarti kembali ke ayat yang pertama. Ingat baik-baik, apapun yang kau lakukan, Yesus yang menjadi hakim. Jadi kalau engkau tidak terpanggil, engkau tidak mengerti akan panggilan sebagai seorang hamba Tuhan, dan sampai saat ini engkau masih bingung akan panggilan, engkau berlutut datang kepada Tuhan dan kembali datang. Tuhan, apa yang Tuhan mau buat saya? Saudara, saya pernah katakan begini, engkau kuliah bukan untuk mencapai gelar, engkau datang ke tempat yang engkau cari pacar. Sorry to say. Engkau datang ke tempat ini untuk dibentuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Engkau datang ke tempat ini bukan untuk mencari pasangan hidup. Nah, engkau datang ke tempat ini bukan untuk pajang fotomu di Facebook dan kau anak gadis. Tetapi engkau ada di tempat ini kau dibentuk Tuhan. Kenapa pagi kau bangun? Inilah pembentukan karakter. Saudara bisa jadi orang kaya dengan seketika. Anda bisa jadi orang hebat dengan seketika. Tetapi untuk merubah yang namanya karakter membutuhkan waktu seumur hidup. Betul enggak? Ya? Panjang. Apa? Berapa? Jam 8. Gak apa-apa, saya sudah selesai. Saya bilang terakhir ya. Tapi jangan pergi dulu semuanya pada kamu. Oke ya, jadi saudara, firman Tuhan tidak boleh dibatasi oleh waktu. Sekarang kalau saya lihat kalian jam 8, maksud jam 9 ya. Betul ya? Tapi nggak apa-apa, firman Tuhan daripada kejar-kejaran, lebih baik kita dengar. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara, namun kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara kita. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus kami berdoa. Amin.